Sobat Iman, jangan lupa klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Siapakah Yesus bagi kita? Kita tidak akan mengenal Yesus secara lebih dalam kalau tidak belajar tentang kebangkitan. Maka mari, pada refleksi kali ini, kita mempelajari iman akan kebangkitan Tuhan. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, fides, quaerens, intellectum, yang artinya iman, mencari, pemahaman. Orang beriman yang bertanggung jawab akan berusaha untuk memahami imannya. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak Anda semua untuk memperkaya pemahaman iman kita. Kali ini, kita akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah tema yang kontroversial bagi banyak orang, tetapi pondasi dasar bagi iman Kristiani. Maka mari kita menalarnya. Mari kita memperkaya iman kita. Para saudara, setidaknya ada 6 pokok iman yang diajarkan gereja kepada kaum Kristiani. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus adalah pondasi iman Kristiani. Kepercayaan akan Yesus yang bangkit adalah tumpuan iman kita. Kebenaran kebangkitan bukanlah salah satu kebenaran dari kebenaran-kebenaran iman, tetapi kebenaran yang utama. Keseluruhan hidup Yesus dan segenap sejarah kekristenan disinari oleh peristiwa di satu pagi, ketika pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus didapati oleh para wanita sudah bangkit. Kebangkitan menerangi misteri hidup Yesus, dari palungan di Bethlehem sampai ke salib di luar tembok Yerusalem. Kebangkitan menjadi pembenaran dari ajaran-ajarannya. Kalau tidak ada kebangkitan, Natal hanyalah salah satu kelahiran dari bermiliar-miliar kelahiran manusia. Penyaliban hanya tambahan satu jumlah pada hukuman terkejam dalam peradaban Roma. Namun karena Yesus bangkit, semuanya memiliki makna yang berbeda. Karena Yesus, kitab suci perjanjian baru dituliskan. Santo Paulus sangat sadar akan makna kebangkitan ini. Maka dia berefleksi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita beriman, karena Yesus hanya orang biasa. Tidak akan ada hidup membiara, tidak ada umat. Paskah adalah dasar dari iman kita, dan segala hal yang lain bergantung kepada kebenaran utama ini. Lalu bagaimana kalau ada yang mengatakan, Yesus itu guru biasa saja? Jawabannya, ya benar, dia memang seorang guru, karena dia mengajarkan bagaimana hidup yang baik. Tetapi bagi orang Kristiani, Yesus lebih dari itu. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka pada waktu berkenan menjumpai para murid, dia membuka tangan dan menyerukan damai bagimu, sabda pengampunan, dan menyiratkan penebusan dosa. Pokok yang kedua dari kebangkitan adalah kejadian dan proses kebangkitan Tuhan tidak pernah digambarkan. Para saudara, para penulis Injil juga tidak ada yang menceritakannya. Kitab suci tidak menceritakan proses kebangkitan. Maria Magdalena dalam bacaan Injil yang kita baca tidak melihat Kristus bangkit. Dia hanya melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuhan memang menghendaki peristiwa kebangkitan tetap rahasia. Mengapa? Pernah kita merefleksikannya? Walaupun kebangkitan terjadi dalam lintasan sejarah manusia, tetapi sebenarnya Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus melampaui kejadian fisik. Paskah melampaui sejarah. Paskah adalah tindakan Allah, dan tindakan Allah melampaui ruang dan waktu.
dan dengan demikian melampaui sejarah manusia. Ada umat yang bertanya begini, bagaimana dengan orang yang lahir sebelum Yesus? Apakah mereka juga mendapatkan penebusan? Para saudara, Paskah melampaui sejarah, maka efek penebusan melintasi dimensi ruang dan waktu, memiliki efek ke depan dan ke belakang. Karena dalam Tuhan tidak ada besok, tidak ada kemarin. Semuanya itu adalah kini dan di sini. Pokok ketiga adalah Yesus bangkit tidak sama dengan dihidupkan kembali. Anda tentu tahu kisah tentang Lazarus yang dihidupkan kembali oleh Yesus. Namun setelah itu Lazarus akan mati lagi. Bangkit berarti Yesus hidup kembali dengan cara yang mulia. Tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang mulia. Itulah sebabnya, maka para murid tidak langsung mengenali bahwa itu adalah Yesus jika Yesus berkenan menampakkan diri. Itulah sebabnya Yesus yang bangkit dan makan bersama murid-muridnya. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. Hantu tidak bisa makan, bukan? Tetapi Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Tubuh mulia itu juga akan menjadi tubuh kita setelah kita mengalami kebangkitan badan. Tubuh kita yang lama akan diganti dengan tubuh yang baru, yang melampaui batasan ruang dan waktu. Pokok keempat di dalam kebangkitan adalah kebangkitan Yesus tidak sekedar makam kosong. Para saudara, kendati makam yang kosong diceritakan oleh keempat Injil, namun kebangkitan Yesus adalah lebih daripada tidak ditemukannya jenazah Yesus di makam. Karena jika hanya bersandar kepada bukti itu, tiadanya Yesus di makam bisa karena banyak sebab. Yesus pura-pura mati dan bersembunyi dan hidup kembali. Yesus dimakan di binatang buas, atau hal-hal yang lain. Makam kosong tidak membuktikan kebangkitan, namun hanya menjadi bukti pendukung saja bahwa Yesus sudah bangkit. Pokok yang kelima adalah kepada siapa Tuhan menampakkan diri. Gereja Katolik mengimani bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Bunda Maria, walaupun itu tidak diceritakan di dalam kitab suci. Kemudian kepada Petrus dan rasul yang lain. Dan akhirnya pada Paulus, karena rahmat Allah yang begitu besar. Dasar iman gereja dimulai dari Petrus dan para murid, karena merekalah para saksi iman. Iman gereja adalah iman komunitas perdana, yang kemudian menjadi gereja. Komunitas orang beriman inilah yang kemudian melahirkan tradisi-tradisi kekristenan yang kita warisi sampai sekarang ini. Dan pokok yang keenam adalah, kalau demikian, apakah yang menjadi bukti kebangkitan? Para saudara, bukti dari kebangkitan adalah kesaksian iman dari mereka yang berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Pengalaman kebangkitan adalah pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Para murid menjadi yakin bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus hadir secara fisik dan berkomunikasi dengan mereka. Dan kehadiran Yesus yang bangkit itu menggembirakan para murid sampai ke dalam hati yang paling dalam. Maka hidup mereka bertransformasi, hidup mereka berubah. Contoh terbaik adalah Petrus. Petrus yang tadinya seorang pribadi yang penakut, mengunci diri di ruangan, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, hidupnya mengalami transformasi. Hidupnya mengalami perubahan. Dia berani tampil di muka umum, memberi kesaksian iman, dan mengajar banyak orang. Inilah bukti paling penting dari kebangkitan. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit mentransformasi hidup mereka dari takut menjadi berani, dari takut dan mengunci diri
ke membuka diri dan berjalan memberi kesaksian kepada dunia. Merekalah saksi kebangkitan. Para saudara, kalau demikian, merayakan Paskah berarti merayakan pengalaman iman, berjumpa dengan Tuhan. Dan tanda nyata dari buah Paskah adalah keberanian untuk memberi kesaksian. Namun, apakah kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan yang bangkit? Kita percaya, kendati kita tidak pernah berjumpa secara fisik dan historis dengan Tuhan Yesus, namun dalam iman kita bisa berjumpa dengannya. Yesus yang bangkit adalah realitas iman yang mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Ya, kita bisa berjumpa dengannya lewat doa yang lebih bersungguh-sungguh, lewat membaca sabdanya, dan kemudian mengontemplasikannya, dan menjadi saksi-saksi kebangkitan lewat sikap hidup yang baik.